Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang persamaan trigonometri. Tapi untuk minggu kemarin kan kita sudah bahas tentang persamaan sinus. Sekarang kita akan lanjutkan tentang persamaan kosinus. Oke, kita perhatikan dulu grafik di bawah ini. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan cos X. Tentukan nilai X demikian hingga cos X-nya sama dengan setengah. Oke, untuk nilai cos X sama dengan setengah. Ini kan setengah di sini, berarti di sini untuk nilai cos X sama dengan setengah. Untuk nilai cos X sama dengan setengah yang pertama, kita ketahui di sini. Ini berarti nilai X-nya sama dengan 60 derajat. Yang kedua, di sini ada 300 derajat. Kemudian ada lagi 420 derajat. Dan seterusnya, ini masih banyak lagi tapi kita cukup sampai di sini aja untuk pembahasan contoh kali ini. Kemudian kita bergerak ke ruas kiri. Di sini ada negatif 60 derajat. Kemudian ada negatif 300 derajat. Kemudian negatif 420 derajat. Oke. Sekarang kalian amati dulu dari keenam nilai X di sini. Nah, tadi kan kita sudah ketahui keenam nilai X. Sekarang yang pertama kali kita bahas adalah untuk X sama dengan 60 derajat, X sama dengan 420 derajat, dan X sama dengan negatif 300 derajat. Nah, yang pertama untuk X sama dengan 420 derajat, ini bisa kita dapatkan dari 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kemudian untuk X sama dengan negatif 300 derajat, ini bisa kita dapatkan dari 60 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Sedangkan untuk X sama dengan 60 derajat, ini bisa kita dapatkan dari 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Dari ketiga hasil ini, kita bisa dapatkan pola untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah. Kita bisa simpulkan jadi X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, di mana K di sini adalah bilangan bulat. Jadi ini adalah bentuk umum dari penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah yang pertama. Nah, untuk selanjutnya, untuk X sama dengan 300 derajat, X sama dengan negatif 60 derajat, dan X-nya negatif 420 derajat. Nah, untuk X sama dengan 300 derajat, ini kan bisa kita dapatkan dari negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kemudian untuk X sama dengan negatif 420 derajat, ini bisa kita dapatkan dari negatif 60 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Sedangkan untuk X sama dengan negatif 60 derajat, itu bisa dari negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, dari ketiga penyelesaian ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pola penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah itu sama dengan X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini adalah bentuk umum dari penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah yang kedua. Di sini tadi untuk K-nya sama dengan bilangan
bulat. Jadi sekarang kita bisa simpulkan untuk langkah-langkah menentukan bentuk umum dari penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah. Jadi cos X sama dengan setengah. Ini bisa saya jadikan cos X sama dengan cos 60 derajat. Karena cos 60 derajat sama dengan setengah. Nah, ini ada dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, dan X negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan bilangan bulat. Dari contoh tadi, kita bisa menentukan bentuk umum dari persamaan kosinus. Yang pertama, untuk yang memiliki satuan sudut derajat. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya untuk X yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan untuk X yang kedua X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk K bilangan bulat. Nah, ini lebih mudahnya untuk kita mengingat itu gini aja, X sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan untuk satuan radian, untuk cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya untuk X yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Sedangkan X yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Untuk K bilangan bulat, atau lebih mudahnya untuk kita mengingat, X sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 2pi. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X ditambah 1 sama dengan 0 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2pi. Jadi cos X plus 1 sama dengan 0, ini kita rubah dulu jadi cos X sama dengan cos alfa. Berarti cos X satunya pindah ruas jadi negatif 1. Jadi cos X, cos berapa yang hasilnya negatif 1? Berarti antara kuadran 2 dan 3. Karena di kuadran 2 dan 3 nilai cos bernilai negatif. Berarti cos berapa yang hasilnya negatif 1? Cos 180 derajat. Kemudian karena ini masih dalam bentuk satuan sudut derajat, sekarang kita rubah dulu jadi satuan sudut radian. Jadi cos 180 derajat itu pi. Ya, kita perlu ingat tadi rumusnya, X sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 2pi. Berarti yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Oh ya, untuk X-nya ini berarti X, P-nya ini alfa. Berarti X sama dengan alfanya P tambah K kali 2pi. Sekarang coba kita substitusikan untuk K sama dengan 0. Jadi X sama dengan Pi ditambah 0 kali 2pi. Sama dengan Pi ditambah 0 kali 2pi, 0. Berarti hasilnya Pi tambah 0, Pi. Sekarang untuk K sama dengan 1. X sama dengan Pi tambah 1 kali 2pi. 1 kali 2pi, 2pi ditambah Pi, 3pi.
berarti dia masuk interval yang ditentukan apa tidak? Tidak, berarti dia tidak memenuhi. Sekarang untuk rumus X yang kedua, jadi X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2Pi, berarti negatif alfanya Pi ditambah K kali 2Pi. Sekarang K-nya kita ganti yang pertama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif Pi tambah 0 kali 2Pi. 0 kali 2Pi 0 ditambah negatif Pi, negatif Pi. Kalau negatif Pi berarti dia masuk ke dalam interval ini atau tidak? Tidak, berarti dia tidak memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1. X sama dengan negatif Pi tambah 1 kali 2Pi. 1 kali 2Pi, 2Pi ditambah negatif Pi berarti Pi. Jadi kalau Pi ini kan memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaian dari persamaan cos X ditambah 1 sama dengan 0, untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2Pi, hasilnya adalah Pi. Sekarang untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi yang pertama 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Ini kita rubah dulu jadi cos X sama dengan cos alfa. Jadi 2 cos X sama dengan negatif akar 3 dipindah ruas jadi akar 3. Nah, sekarang ini agar bisa jadi cos X, jadinya 2 pindah ruas jadi bagi, kan jadi akar 3 per 2, atau bisa juga jadi setengah akar 3. Nah, nilai cos yang hasilnya setengah akar 3 itu cos 30 derajat. Nah, ini berarti X ini adalah X-nya, 30 derajat adalah alfanya. Yang perlu kita ingat tadi apa rumusnya? X sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi yang pertama X sama dengan alfanya 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya 0, jadi 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat 0 ditambah 30 derajat jadi 30 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 1, jadi X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat itu 360 derajat ditambah 30 derajat jadi 390 derajat. 390 derajat itu sudah tidak memenuhi dari interval yang ditentukan, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang rumus yang kedua untuk X, jadi X sama dengan negatif alfa, berarti negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi sekarang untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat 0 ditambah negatif 30 derajat jadi negatif 30 derajat. Negatif 30 derajat berarti dia tidak memenuhi interval yang ditentukan, berarti dia tidak memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1,
X sama dengan negatif 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat 360 derajat ditambah negatif 30 derajat jadi 330 derajat. Untuk 330 derajat berarti dia memenuhi dari interval yang ditentukan, berarti dia memenuhi. Sekarang misalkan untuk K sama dengan 2, berarti negatif 30 derajat tambah 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 derajat kan 720 derajat, ditambah negatif 30 derajat jadi 690 derajat, berarti tidak memenuhi, jadi cukup sampai K sama dengan 1 saja. Berarti kita bisa simpulkan untuk himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0, untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 330 derajat.